Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada murid-murid semuanya dari kelas Medis dan Teknik SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Pada malam hari ini kita akan memulai pembelajaran biologi daring yang pertama tentang topik substansi genetika. Nah, topik substansi genetika ini tujuannya kita pelajari adalah agar kita memahami apa yang ada dalam diri kita, yang jadi dasar penyusun kehidupan kita, yang jadi basic dari bagaimana rupa wajah kita, bentuk fisik kita, karakter kita, kondisi kesehatan kita, karena semuanya tersimpan dalam zat yang namanya substansi genetik. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, kita ingin menonton video dulu nih tentang bagian mana di tubuh kita yang akan kita pelajari. Manusia merupakan organisme kompleks ya yang tersusun atas beraneka ragam jumlah dan jenis sel. Nah, jadi beraneka ragam jumlah dan jenis sel yang menyusun tubuh kita. Nah, sel-sel yang banyak itu masing-masing punya keunikan tersendiri, sebagaimana kita saksikan pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin masuk ke kondisi sel pada umumnya, di mana di dalam sel itu terdapat substansi genetika. Saya akan share terlebih dahulu videonya. Nah, silakan semuanya menyimak. Sudah tampil videonya di layar? Untuk pembelajaran lebih optimal, pastikan kalian terhubung dengan jaringan koneksi internet yang baik. Kita akan belajar tentang Here is a DNA. cell, Nah, the basic unit of all living tissue. ini adalah sel. Di sel, In most kita human masuk ke cells, there dalam is a sel ya. structure called the Di nucleus. dalam sel ini ada beragam organel. The Nah, nucleus kita contains the masuk ke dalam genome. organel-organelnya. In humans, the Stop in dulu, kita humans, we have mundur. the Nah, structure masih called ingat the structure called the ketika nucleus. kita belajar materi sebelumnya, itu ada materi tentang eh, metabolisme. Ada mitokondria, ya, ada kloroplas. Nah, mitokondria dan kloroplas itu merupakan bagian dari organel sel tersebut ya. Di tengah-tengah senter dari sel ini ada inti sel. Bisa kita lihat paling mencolok letaknya di The tengah. nucleus contains the Di sekeliling inti sel ini ada namanya selaput-selaput yang disebut sebagai retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma. genome. In humans, Masuk ke dalam inti sel. Inti sel ini ternyata ada bintik-bintik. Apa ini? Ini merupakan pintu. Ya, ini noktah. Ya, bintik-bintik ini nantinya akan jadi tempat keluar masuknya RNA. the genome is Hmm, split. Ya, kita masuk lebih besar lagi selnya. Selnya akan kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan Between masuk lebih dalam 24 lagi. Nah, lebih dalam lagi. Nah, di dalam ini ada namanya kromosom ya. Kita mundur dikit. Nah, ini di luar ini ada sel. Maka lebih dalam lagi ada namanya kromosom. Set. Nah, ini kromosom namanya. Nah, si kromosom ini merupakan untaian dari DNA. Kita bedah si kromosom ini, kita tarik. 3 pairs of chromosomes. Each chromosome Terdiri dari contains a long benang-benang strand DNA. of Set. Nah, ini kita tarik benangnya. DNA. Nah, kita tarik benangnya. Kita tarik benangnya. Nah, kita lihat benangnya terdiri dari untaian-untaian. Nah, di untaian ini ada badan yang berwarna oranye. Ini namanya adalah histon atau protein histon. Nah, protein histon ini
menggulung sebuah benang-benang. Nah, benang-benang ini kita namakan sebagai DNA. Be packaged around proteins called histones. Nah, ini DNA ya. Nah, kelihatan ya. Within the DNA are sections called genes. Nah, section dari DNA, satu ruas DNA yang memetakan sifat tertentu, itu dikenal sebagai gen. Ya. Namanya gen. These genes contain the instructions for making proteins. Nah, gen ini, ya, dari gen ini mengandung perintah untuk menyusun protein tertentu dalam tubuh kita. Untuk apa proteinnya itu? Protein itu gunanya untuk membangun tubuh. Lanjut. Proteins. When a gene is switched on, an enzyme called Nah, sampai di sini kita tutup dulu videonya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bersyukur berarti murid-murid saya luar biasa sudah memahami ya sampai di situ. Ya, kita lanjut ke materi. Tadi kita sudah bedah sel, ya, udah bedah sel, sudah bedah kromosom, sudah bedah gen. Nah, sekarang kita masuk ke materi presentasi. Sudah terlihat di depan layar ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini substansi genetika. Ini tadi kromosom yang tadi saya tampilkan dalam video, ya, ini kromosom ya. Ini kromosom pada manusia. Jumlahnya ada 23. 23 apa 23 pasang atau 46 buah. Nah, yang ini saya tutup dulu. Dari nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah autosom. Kemudian yang XX ini adalah gonosom atau kromosom pada wanita. Kalau wanita dia punyanya XX. Kalau dia pria dia punyanya XY. XY itu bentuknya begini. Kita masuk tampilan berikutnya. Nah, ini adalah foto pada mikroskop elektron ya, lebih besar lagi. Nah, kemudian yang ini adalah foto pada akar bawang yang sedang membelah. Jadi kita bisa melihat kromosom kalau kita pakai mikroskop untuk membedah akar bawang. Ini tadi gambarnya sudah saya tampilkan di video ya, bagaimana kita membedah dari kromosom jadi DNA. Kemudian, nah ini tadi bagian-bagiannya, dia digulung oleh protein histon, kemudian protein histon ini menggulung untayan-untayan DNA. DNA bentuknya double helix, dan semuanya terrangkum dalam sebuah kromosom. Selanjutnya di sini kita bedah bagian-bagian dari kromosom. Kromosom itu bentuknya beraneka ragam rupa, tapi pada dasarnya dia terdiri dari bagian-bagian yang bisa kita identifikasi. Bagian tengah, nah, bagian yang tengah ini namanya sentromer, pusat sentral ya, sentromer. Nah, kemudian lengannya namanya kromonema. Di dalam kromonema ada kromomer. Nah, inilah letak DNA tadi yang digulung oleh protein histon. Kalau ada lekukan itu disebutnya konstriksi atau lekukan. Nah, konstriksi yang di pinggir namanya konstriksi sekunder. Konstriksi yang di tengah namanya konstriksi primer atau yang kenal sebagai sentromer. Yang ada ujung terpisah ini namanya satelit. Dari segi bentuk, kromosom itu beraneka ragam rupa. Ada yang metasentrik kalau kedua lengannya sama panjang. Submetasentrik kalau satu lengannya tidak sama panjang. Ada akosentrik kalau yang membentuk siku-siku. Dan ada telosentrik kalau dia hanya bawahnya saja. Seperti ini nih, yang kromosom Y ya. Ini adalah kariotip ya, kromosom pada manusia. Tipe kromosom ya, kariotip kromosom pada manusia yang jumlahnya 46. Nah, di mana manusia itu punya dua jenis kromosom, ada autosom, ada gonosom. Kromosom ke 1 sampai ke 22 namanya autosom, kromosom ke 23 namanya gonosom. Gonosom dibagi jadi dua jenis, pada pria namanya XY, pada wanita namanya XX. Ya, atau kita kenal dengan dua tipe penulisan. Kalau ada jumlahnya kan 44 nih. 44A itu berarti autosomnya ada 44. Kalau kita mau tulis AA ini artinya pasang, 22 pasang. Karena 22 pasang dengan 44 sama. Nah, kromosom pria ini kalau dia dalam bentuk sperma itu kromosomnya separuh. Kalau dia ada 44,
maka di sperma itu hanya 22. Ini ada XY, sperma itu salah satu. Ada yang X, ada yang Y. Begitu juga dengan ovum. Kalau ovum separuhnya, karena pada wanita itu punyanya XX, maka kromosomnya adalah 22 AX pada ovum. Pada makhluk hidup, kromosom ini beraneka ragam rupa jumlahnya. Berbeda-beda ya. Ada tikus yang kromosomnya 40-an, ya, mirip dengan manusia 46. Ya, ada eh, yang sedikit nih, jamur yang hanya dua kromosomnya. Kemudian ragi jamur juga ya, 4. Ya. Jagung 24. Ada yang lebih banyak daripada manusia. Nih, contohnya anjing 78 ya, kuda 64 dan lain sebagainya. Berikutnya kita memahami istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Ada gen. Gen itu unit instruksi untuk menghasilkan suatu sifat tertentu. Sebuah unit pada DNA yang gunanya untuk memetakan protein apa yang akan diproduksi. Nah, gen kita tulis dengan dua jenis. Ada gen yang karakternya dominan, kita tulis dengan huruf besar. Ada gen yang karakternya resesif, kita tulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada alel. Nah, alel ini adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Nah, alel ini kan kromosom tadi sepasang ya. Sepasang kromosom ini pada posisi yang sama ini gennya identik, tapi kadang sifatnya beda. Ya, contoh gen yang di merah warna merah ini misalkan gen tinggi badan. Ya, ada nanti yang T besar, ada yang nanti T kecil. Oh, kalau T besar tinggi badannya cenderung tinggi. Kalau T kecil tinggi badannya cenderung pendek. Nah, cara menulis alel ada yang sifatnya heterozigot, ada yang sifatnya homozigot. Kalau yang sifatnya homozigot itu dibagi jadi dua. Kalau homozigot yang sifatnya dominan ini besar, kalau homozigot yang sifatnya resesif ini kecil. Kalau heterozigot besar kecil. Akan kita pelajari lebih detail dalam bab hereditas. Nah, sekarang kita ke DNA. DNA adalah polimer ya, yang terdiri dari, jadi polimer yang terdiri dari pertama ada deoksiribosa, kedua ada gugus fosfat, dan ketiga ada basa nitrogen. Jadi ada tiga komponen. Ada deoksiribosa, ada gugus fosfat, ini gugus fosfat, dan ada basa nitrogen. Pada DNA basa nitrogennya ada 4 jenis, guanin, adenin, sitosin, dan timin. Kita cek gambarnya. Nah, inilah gambar DNA. DNA-nya begini kan tadi kan ya kita lihat ya, seperti tangga berpilin. Nah, si tangga berpilin ini kalau kita bedah molekulnya jadinya seperti ini. Nah, dari molekul itu kita bisa lihat nih yang segi 5 namanya deoksiribosa. Yang ada P-nya, ini namanya fosfat. P-nya, O-nya ada 4, mengikat 4 molekul oksigen. Nah, kemudian ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini yang tengah. Ya, basa nitrogen yang tengah. Apa isi basa nitrogen? Ada 4 jenis. Ada timin, adenin, guanin, sitosin. Perbedaannya dari mana? Perbedaan dari struktur kimianya. Nah, timin ini akan selalu berpasangan dengan adenin, ya. T dengan A. Sedangkan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. G dengan S. Kadang juga diganti C ya. Citosin karena pakai C. Sitosin dalam bahasa Indonesia pakai S ya. Nah, bedanya apa? Timin, adenin, dan guanin sitosin. Kenapa mereka selalu berpasangan? Karena timin dan adenin itu membentuk dua ikatan hidrogen. Sementara guanin dan sitosin bisa membentuk tiga ikatan hidrogen. Bisa kita lihat di sini ya. Ada tiga ikatan hidrogen, sini ada dua ikatan hidrogen. Jadi ya guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Karena mereka ikatan hidrogennya tiga, sama-sama tiga. Sementara adenin dengan timin, karena ikatan hidrogennya dua. Kenapa bisa seperti itu? Karena struktur kimianya sudah berpasangan. Ini bentuk DNA yang tadi kita bahas ya. Jadi nanti kita menggunakan simbol T untuk timin, A adenin, G guanin, S sitosin. Kita lanjut ke RNA. Apa itu RNA? RNA adalah molekul yang digunakan untuk menyampaikan informasi genetik. Dalam tubuh manusia, RNA ada tiga jenis. Ada RNA D atau RNA M. D itu duta, M itu messenger, pengirim pesan. Ya, duta, messenger, pengirim pesan. Tugasnya membawa kode genetik ribosom.
Ada RNA R, tugasnya membawa komponen utama ribosom. Ada RNA T, tugasnya membawa asam amino ke ribosom atau disebutnya RNA transfer. Ini bentuk RNA D, ini bentuk RNA T, ya. Perbedaannya, RNA juga punya basa nitrogen, sama halnya seperti DNA. Nah, DNA kan punya basa nitrogen nih yang tadi timin, adenin, guanin, sitosin. Tapi kalau RNA ini hanya separuh, seret. Ibarat kata DNA ini kan sepasang nih, seperti tangga, sepasang tangga. Nah, kalau RNA ini seperti halnya DNA kita bagi dua. Ya, DNA kita bagi dua, seret. Jadi hanya separuh saja, hanya separuh ini dengan komponen basa nitrogennya. Ya, kita lihat. Nah, perbedaannya adalah pada RNA, ketika dia mengkopes DNA, di RNA itu ada adenin, ada sitosin, ada guanin, tapi tidak ada timin. Nah, di RNA, timin ini diganti dengan urasil. Itulah nanti yang akan jadi cara kita membedakan antara DNA dan RNA. Nah, kalau di DNA itu ada basa nitrogennya, ada yang di tengah itu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin ya. Kalau di RNA, urutan basa nitrogennya adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Jadi, perbedaan antara DNA dan RNA adalah pertama, DNA deoksiribosa, gulanya ganda seperti tangga kanan kiri ya. Dia seperti tangga, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada basa nitrogen yang saling berpasangan. Kalau RNA ribosa, satu sisi doang. Basa nitrogennya tidak berpasangan, karena dia berpasangannya dengan DNA nanti. Nah, kemudian untuk basa nitrogennya kita bagi jadi dua jenis. Ada basa purin, ada basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Ya, di RNA juga sama. Basa pirimidinnya terdiri dari timin, sitosin, urasil, dan sitosin pada RNA. Bedanya DNA dan RNA pada basa nitrogen adalah adanya timin dan urasil. Timin di DNA, urasil di RNA. Purin adalah basa nitrogen yang tadinya punya ikatan hidrogen yang berbeda dengan pirimidin. Nah, supaya nggak lupa, kita skip balik yang di sini ya. Nah, purin di sini dia punya tiga ikatan hidrogen. Kalau pirimidin, ikatan hidrogennya hanya dua. Lanjut. DNA itu bentuknya rantai panjang, berpilin double helix, seperti yang ada di sini, yang di depan, gambar depan ini. Nah, DNA itu rantai panjang, gambar awal. Nah, ini panjang sekali rantainya. Sampai dipilin-pilin jadi eh, kromosom. Kalau RNA hanya sebagian kecil saja yang dipetakan oleh gen, jadi hanya satu ruas saja. Jadi tidak semuanya. RNA itu pendek, ya, jadi lebih pendek. Nah, kemudian DNA berpilin. Tadi berpilin itu artinya melilit ya, seperti ini ya. Ini namanya berpilin. Kalau RNA lurus aja, nah, kan tidak berpilin. Dan untuk DNA dia rantainya ganda. Ini ganda DNA nih. Kalau RNA tunggal, separuh DNA. Letaknya DNA dan RNA sama-sama ada di nukleus, sama-sama ada di kloroplas, sama-sama ada di mitokondria. Tapi bedanya RNA ada juga di sitoplasma. Jadi beda di situ. DNA kadarnya tetap, RNA kadarnya tidak tetap. Kenapa bisa tetap dan tidak tetap? Ah, nanti kita pelajari lebih detail dalam sintesis protein. Nah, buat apa sih kode genetik ini? Nah, kan tadi ada kode genetik nih. Ini ada TGA, AST, dan lain sebagainya. Nah, kode genetik ini nanti akan dikopi oleh RNA, yang mana hasil kopinya nanti disebutnya kodon. Nah, kodon ini kodon ini adalah 20 tipe asam amino Bilangnya yang gimana? dibentuk Ah, lu oleh tiga kode basa nitrogen. Jadi kalau G itu namanya glisin, kalau GAA glutamin, ya kalau GCA alanin, kalau GUA valin. Untuk bisa paham lebih detail, nah, kita bedah di sintesis proteinnya. Nah, sintesis protein adalah persembuatan protein yang dibutuhkan dalam upaya membangun tubuh.
Komponen yang diperlukan ada 5, DNA. Nah, tadi DNA sudah kita pelajari. RNA polimerase. RNA polimerase ini alat untuk mencetak RNA. RNA duta atau RNA messenger. Ribosom. Ribosom ini alat sintesis proteinnya dan RNA transfer. Kita lihat gambarnya di sini. Tahapan sintesis protein itu ada 2, ada tahap transkripsi, ada tahap translasi. Transkripsi lokasinya di inti sel, translasi lokasinya di sitoplasma. Transkripsi menyalin kode genetik DNA ke dalam RNA D menggunakan enzim RNA polimerase. Translasi menerjemahkan kode genetik RNA D oleh RNA T dalam organel yang namanya ribosom untuk menghasilkan protein. Supaya lebih jelas, kita akan tonton video kembali. Ditanya kelima kali itu enggak. Tadi sampai di sini ya. Sudah nampil videonya ya. Nah, tadi sampai di sini. Ini tadi DNA ya, tadi sudah paham ya. Ini kenapa warnanya beda-beda, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Ya itu tadi basa nitrogennya, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, sekarang bagaimana cara proses sintesis protein yang tadi Bapak ringkas? Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik prosesnya berikut ini. Gene is switched on. An Nah, enzyme called RNA. ya ini badan molekul yang warnanya kuning ini namanya RNA polimerase. Tugasnya dia mencetak RNA. RNA dicetak dari bagian DNA yang mau dicetak proteinnya. Misalkan bagian DNA yang ini, nah bagian DNA yang ini yang mau kita cetak proteinnya, ini adalah DNA yang bertanggung jawab terhadap pencetakan rambut ya, terhadap pencetakan rambut. Kita punya rambut, rambut kita bertambah panjang setiap hari. Nah, rambut itu nambah panjangnya dari mana? Rambut itu nambah panjangnya dari pencetakan RNA. Ya, pencetakan RNA dari DNA. Jadi kita saksikan bagaimana cara rambut itu bisa bertambah panjang. When a gene is switched on, an Pertama, ada molekul enzyme kuning called ini namanya RNA RNA polymerase. polimerase. Ini posisinya di mana? Posisinya tadi di dalam inti sel ya. Tadi sebagaimana video yang tadi saya sampaikan, ini semua posisinya ada di dalam inti sel. Ini inti sel ya. Masuk ke dalam inti sel, seret, ada kromosom, kromosom ada DNA, DNA ada gen. Ini gen. Gen apa ini? Misalkan ini gen rambut. Gen untuk mencetak rambut. Oke, kita memberikan instruksi bahwa kita akan mencetak rambut sehingga rambut si yang punya sel ini bertambah panjang. Lanjut, gennya kita pertemukan, gen pada DNA ini kita pertemukan dengan RNA polimerase. Nah, kalian bisa lihat RNA polimerasenya akan menempel. RNA polimerase yang menempel ini akan membuka untian DNA. Untian DNA dibuka. Tuh, kelihatan ya. Untian DNA-nya dibuka. Setelah untian DNA dibuka, ini akan mulai mencetak RNA. Cara mencetaknya gimana? Perhatikan cara mencetaknya. RNA, making a strand of messenger RNA out of free Nah, bases in ini the adalah cara nucleus. mencetak RNA messenger. Kita lihat di DNA-nya yang merah ini namanya timin. Di RNA messenger-nya diambil komponen adenin. Ya. Karena adenin pasangannya timin ya, sama-sama sama sama-sama basa pirimidin. Selanjutnya, kalau yang hijau ini namanya adenin. Dia pasangannya harusnya timin kan? Di sininya timin nih. Adenin pada DNA pasangannya timin. Tapi karena ini RNA, adenin berpasangannya dengan urasil. Karena di RNA adanya urasil. Lanjut, ini ada guanin. Nah, sitosin. Di DNA sitosin, di RNA-nya guanin. Di DNA guanin, di RNA-nya sitosin. Dan terus pasang sesuai dengan urutan. Tek 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 selesai. Sampai satu gen dipetakan, sampai satu gen ini adalah rambutnya gitu ya. Nah, ini gen rambut. Ini namanya gen rambut ya. Nah, jadilah ini namanya RNA messenger. RNA can be Nah, used as a template for the RNA production of messenger proteins. ini adalah These cetakan, hasil cetakan dari DNA. Tujuannya apa? Supaya dia nanti bisa dikirim keluar dari inti sel untuk dibaca oleh be ribosom. processed. Nah, sebelum This dikirim involves keluar akan removing and adding disederhanakan sections of terlebih RNA. dahulu.
gen-gen yang tidak memetakan protein itu akan The dihapus. messenger RNA Kemudian dia then keluar moves dari out of the inti sel. nucleus. Kita lihat, dia keluar dari inti sel. Nah, lubang ini fungsinya buat keluar masuk RNA. RNA keluar dari sel, sekarang posisi dia ada di sitoplasma. Tahap yang pertama tadi, tahap pencetakan ini, ya namanya tahap transkripsi. Transkripsi. Dia nyetak RNA. Dari DNA nyetak RNA menggunakan RNA polimerase. Nah, sementara RNA yang sudah dicetak namanya RNA messenger, ini akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma, ke cairan sel, akan melalui tahapan berikutnya namanya translasi atau penerjemahan. Nah, si RNA pergi berenang di Protein sitoplasma. factories in the Ketemu dengan cytoplasm. berikutnya, molekul berikutnya. Kalau tadi RNA polimerase, kalau yang sekarang namanya ribosom. Cirinya ada subunit besar, ada subunit kecil namanya ribosom. Nah, ribosom Called ini akan ribosomes, membaca bind to the messenger RNA RNA. messenger, dibaca sama ribosom. The ribosome Kodenya apa? reads the code. Ya. Di sekitar sitoplasma itu ada RNA transfer. Ini namanya RNA transfer nih. RNA transfer adalah RNA yang membawa 3 unit basa nitrogen dan membawa 1 molekul In protein, the messenger RNA to molekul produce asam a amino. chain made up of Nah, amino ini ya. Ini namanya asam amino. acids. Nah, asam amino ini yang tadi 20 di tabel tadi. Ada valin, ya, ada apa yang tadi saya baca, yang di tabel tadi. Nah, ada guanin, ada glisin, ada fenilalanin, dan lain sebagainya. Kita masuk lagi ke video ya. Kita masuk ke video. Nah, ini alanin, guanin, dan lain sebagainya. Ini adalah asam amino. Yang bawa 3 ini. 3 basa There are nitrogen 20 ini. different types of amino Nah, acid. kita lanjut. Transfer RNA Nah, molecules sekarang carry the amino ini namanya RNA transfer. Ini kodonnya UCA. UCA dia bawa apa? Basa nitrogennya. acids to the ribosome. Lanjutnya, ribosom akan The membaca messenger nah pada RNA is messenger read 3 RNA. Nah, bases ini at a prosesnya time. seperti ini. Ya, kita lihat ya, kita ulangi dari awal. Nah, dia baca apa? Baca misalkan dibaca AGU, adenin guanin urasil. Maka RNA T-nya akan dicari yang UCA, urasil, karena ini kan pasangannya adenin. Sitosin karena pasangannya guanin. Dan adenin karena pasangannya urasil. Begitu kalau GUT, nah, carinya yang CAG, gitu. Dan seterusnya, dan As seterusnya, each dan triplet is seterusnya. read, a Nah, transfer masing-masing RNA RNA delivers transfer the yang bentuknya corresponding huruf T amino ini acid. membawa asam amino. This Asam is added aminonya to a growing dirangkai jadi chain of satu. amino acids. Rangkai, 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 dirangkai jadi satu Once the last hingga amino acid has been sampai added, kepada codon the stop. chain Nah, mana codon stop? Codon stop terjadi apabila folds asam into a aminonya sudah complex kelar. 3D shape to Nah, form the asam protein. amino yang sudah selesai dibentuk, maka akan dibentuk ke dalam molekul yang dibutuhkan. Oh, misalkan ini apa? Rambut. Ya udah, sesudah jadi molekul protein, ini akan dikeluarkan dari sel, dikirim ke rambut, sehingga rambut kita bertambah panjang karena tumpukan-tumpukan protein yang dijalin jadi satu di rambut kita. Nah, seperti itu ya. Tahapan tersebut namanya sintesis protein. Kita lanjut ke presentasinya. Nah, yang bulat biru tadi ini kode genetik. Ya, kode genetik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, lanjut. Ini sintesis protein tadi ada 2, transkripsi sama translasi. Transkripsi yang pertama di inti sel, pencetakan RNA D atau RNA M menggunakan RNA polimerase. Sementara translasi itu di sitoplasma, ya, atau di retikulum endoplasma kasar. Penerjemahan kode genetik RNA M menggunakan oleh RNA T. RNA T itu tadi yang bawa 33 itu, yang bentuknya seperti huruf T ya. Dan membawa protein yang dikodekan oleh DNA. Ini tahapannya. Ini tadi yang tahapan pertama transkripsi ada 3, inisiasi, RNA polimerase nempel, tadi yang badan kuning tadi, elongasi, proses produksi RNA D, ini yang tadi saya sampaikan.
pemasangannya terminasi sesudah sampai ujung, selesai gennya dikode, maka dilepas, kemudian disederhanakan. Di awal itu biasanya kodonnya adalah kodon start. Di akhir biasanya kodonnya kodon stop. Kodon stop dan kodon start ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri pencetakan RNA. Dan memulai dan mengakhiri pencetakan protein. Nah, di bagian DNA ini ada bagian yang tidak di-coding, ya, namanya intron. Intron itu non-coding region, ya. Ada yang bisa di-coding, namanya exon. Nah, intron dan exon ini nanti akan disederhanakan, di mana intronnya kita potong, kita sederhanakan jadi mRNA yang hanya eh, bisa dikode saja, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ini ribosom, tadi yang ada 2 subunit molekul, di mana ribosom tersebut tugasnya adalah mencetak molekul protein dari tumpukan asam amino yang dibawa oleh RNA T. Ini RNA T. Gambarnya berbeda-beda. Kalau tadi kayak huruf T ya, kalau sekarang kayak guling. Nah, tahapannya ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Nah, sederhananya kita gambarkan dalam tahapan berikut. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya ya, rantai DNA. Nah, ini rantai DNA kan ada bagian atas, bagian bawah. Ada rantai antisen atau komplementer, ada rantai sense atau template. Template itu rantai yang akan dicetak. Nah, ini DNA. Rantai DNA itu pasti berpasangan. Timin dengan adenin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Ini berpasangan. Nah, DNA ini akan dibedah tadi menggunakan RNA polimerase. Untuk dicetak bagian templatenya, mencetak RNA duta atau RNA M yang disebut kodon. Kalau T pasangannya A, kalau A pasangannya T, tapi di RNA T itu diganti jadi U, timin diganti urasil, makanya ini pasangannya U. C pasangannya G, C pasangannya G, G pasangannya C, dan seterusnya. Jadilah kodon RNA M. Kodon RNA M tadi keluar dari dalam sel. Keluar dari dalam sel, kemudian ketemu dengan namanya ribosom. Nah, di ribosom itu nempel. Kalau kodonnya AUG, maka yang nempel RNA-nya UAC. UAC ini akan membawa polipeptidanya metionin. Ya, dari mana bacanya metionin? Dari sini. Nah, di sini ya. Ya, di sini ada. Nah, ya, di mana di situ kita baca AUG. Nah, kodonnya AUG. Yang ngebaca UAC. UAC membawa metionin. AUG metionin dari sini. AUG metionin. Nah, metionin ini disebutnya kodon start. Ya, kemudian lanjut. Kalau di sininya GGG, nah maka pasangan antikodonnya di RNA-nya CCC. GGG itu glisin. Lihat dari sini glisin. GGG, glisin, 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 glisin. Nah, ini ya. GGG, glisin. Nah, cara bacanya seperti itu. CUC, leusin. AGC, serin. GAC, aspartam. UAA, codon stop. Berarti pencetakan protein berakhir. Nah, inilah proses sintesis protein. Ya, di mana sintesis protein ini sangat kompleks ya. Kalau meleset satu huruf saja itu berbahaya. Ya, saya ambil contoh kasus sickle cell anemia. Ini adalah rantai DNA pada manusia normal. Nah, karena manusia tersebut punya gen tertentu, sehingga DNA-nya bermutasi. Urutannya tadinya CAA, GTA, AAC, ATA, GGA, CTT, CTT. Nah, bermutasi menjadi CAA, GTA, AAC, ATA, GGA, CAT, CTT. Tadinya CTT, nah ini berubah jadi CAT, bermutasi. Nah, bermutasi. Kenapa DNA bisa bermutasi? Ya banyak faktor. Dari keturunan bisa, dari makanan bisa, dari polusi udara bisa. Itu sudah saya bahas di kelas ya. Si CTT ini berubah jadi CAT. Nah, si CAT ini ya kalau CTT
Dia akan mencetak mRNA GAA. Dari GAA akan mencetak glutamin, protein aminonya. Sementara kalau bermutasi DNA-nya jadi CAT, maka mRNA-nya GUA. Nah, valin. Kalau bersama valin, kalau T di sini dengan A di sini, perbedaannya adalah hasil pencetakan proteinnya. Di mana yang atas itu mencetak sel darah merah yang normal, sementara yang bawah mencetak sel darah merah yang bentuknya seperti bulan sabit. Nah, sel darah merah seperti bulan sabit disebutnya kasus sickle cell anemia. Sel darah merah yang bentuknya bulan sabit ini otomatis tidak bisa dengan optimal membawa eh, oksigen, sehingga si penderitanya kekurangan oksigen. Ini adalah penyakit yang potensi mematikan kita. Itu luar biasa bahaya sekali. Bagaimana katanya bertahan hidup? Ya umumnya ditransfusi seumur hidup, transfusi darah, atau dimodifikasi dari DNA-nya pada sumsum tulang belakang produksi sel darahnya. Ya, demikian pembelajaran kita pada malam hari ini dari sisi materi luar biasa kompleksitasnya, sehingga harapannya kalian semua bisa dengan serius menyimak dan mempelajari serta menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau tidak ada yang ingin Tidak bertanya? Pak, saya tidak nanya. Oh, alhamdulillah karena tidak ada yang nanya, berarti saya anggap semuanya sudah memahami ya. Kalau yang nggak ikut Zoom berarti sudah pinter, karena kan sudah lebih mungkin dapat belajar dari sumber yang lainnya ya. Di kolom chat ada presensi saya kirim ya. Silahkan kalian kirimkan, eh, klik linknya dan bisa mengisi presensi saat ini juga. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Ini dari namanya siapa ini? Saya nggak tahu nih. Akas TZY T1 itu siapa? Oh, nggak jadi. Mirja Pak, Mirja dari satu itu. Ya, ada yang ingin bertanya yang lain? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya terhadap penjelasan yang kurang jelas, dipersilahkan. Kalau sudah jelas, ya alhamdulillah. Kalau cukup, bertanya bisa langsung, bisa juga di kolom komentar. Kalau tapi jangan kirim WA ya, karena WA saya sedang tidak aktif. Ya bisa ketik di kolom komentar untuk pertanyaan. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa diklik link presensinya dan mengisi presensi saat ini juga. Nah, belajar online ini merupakan pembelajaran yang lazim ada di kampus dan lazim bagi kalian yang merupakan pembelajar sejati yang harus belajar dari berbagai sumber. Jadi, kenapa saya memberlakukan pembelajaran ada yang daring, ada yang luring? Karena harapannya supaya murid-murid saya terbiasa tidak hanya belajar luring, tapi juga belajar daring. Jangan sampai sekarang istilahnya belajar di sekolah hanya luring saja, nanti ketika lulus dari SMA 8, ketika belajar daring itu kelabakan gitu ya. Jadi pastikan kalian bisa belajar daring maupun luring. Eh, kita akhiri pembelajaran kita karena sudah pukul 20:56 dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Silahkan bisa meninggalkan room dengan sebelumnya mengisi presensi terlebih dahulu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Bapak, makasih Pak.
Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Silakan yang sudah mengisi bisa meninggalkan room ya. Karena pukul 8:59 Zoom kita akan berakhir. Ya, jangan lupa mengisi link presensi karena sebentar lagi Zoom akan berakhir ya. Terima kasih semuanya. Zoom-nya akan berakhir dalam 5, 4, 3, 2, 1.